Shalom. Saat ini saya memberikan satu motivasi untuk anak-anak muda. Namun sebelumnya saya membaca Alkitab sebagai dasar bagaimana anak-anak muda itu semakin sukses masa depannya. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Kalau anak muda memiliki rasa takut akan Tuhan, maka tentu memiliki hati yang sukses ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersyukur bahwa sampai saat ini saya masih boleh berdiri, boleh bersama dengan teman-teman anak muda, ya, untuk boleh memberikan satu video singkat ini agar menjadi penguatan bagi anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, ada tips-tips yang memang saya lakukan bagaimana masa depan anak-anak muda itu lebih memiliki dan fokus kepada kehidupannya dan bagaimana sukses. Yang pertama adalah saya mengatakan bahwa masa mudamu bukan orang lain yang menentukan. Nah, ingat baik-baik itu. Karena kalau kita sukses, karena kalau kita fokus kepada kehidupan kita, bagaimana kemajuan dalam setiap kehidupan kita, maka bukan orang lain, tetapi masa depan kita adalah di tangan kita sendiri. Itulah yang pertama yang perlu saya sampaikan. Kenapa kita harus menentukan masa depan kita itu bahwa kita yang menentukan. Karena kalau kita melihat, ya, memang ada dorongan dari orang tua, ada dorongan dari family, ada dorongan dari abang kakak. Tapi kan itu hanya sebatas dorongan saja. Tapi kembali kepada pribadi kita. Kita maukah menjadi orang yang sukses, menjadi pemuda yang sukses? Yang kedua, belajar banyak hal. Nah, ini terkadang kalau kita punya cita-cita ke depan, kita nggak pernah peduli apapun itu. Tetapi saya hanya memberikan motivasi bagi anak-anak muda belajar banyak hal. Dalam masa perjuangan kita ada banyak hal, rintangan, tantangan yang kita hadapi. Ada kegagalan dan ada juga masalah-masalah yang kita hadapi. Entahkah dari guru, entahkah dari teman-teman sekelas kita atau teman kuliah kita. Nah, itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak mau belajar dan sudah menyerah. Nah, maka dengan itu saya memberikan motivasi kepada anak-anak muda belajar banyak hal, suka maupun duka. Yang ketiga, yaitu tidak berpengaruh. Nah, kalau teman-teman anak-anak muda di Indonesia, kalau umpamanya kita berpegang teguh kepada cita-cita kita, maka tidak akan terpengaruh banyak hal. Ya, yang pertama, kenapa saya harus mau tidak terpengaruh anak-anak muda kalau maju, yaitu jangan minum minuman keras, jangan merokok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lewat itulah sudah hancur masa depan kita. Apalagi kita menyanyiakan bantuan dari orang tua karena sudah di situ uang-uang yang akan digunakan, ya, merokok, minum minuman keras dan sebagainya, ya. Dan yang keempat adalah fokus pada tujuan, ya. Kamu yang mengambil jurusan apapun harus fokus dengan tujuanmu. Misalnya kamu ambil jurusan guru, misalnya gitu, ya, gelarnya SPD gitu. Nah, tapi harus fokus. Artinya apa? Fokus untuk belajar banyak hal seperti yang saya sampaikan tadi. Fokus dengan tujuan utama kita. Fokus dengan belajar banyak hal. Bagaimana kita harus membagikan pengalaman-pengalaman kita satu sama lain. Dan yang paling terakhir adalah, intinya adalah bagaimana kita harus selalu berdoa, ya.
kita jangan pernah melupakan yang namanya doa. Tadi saya mengawali dengan Alkitab, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, melalui ini bagaimana kita harus melibatkan Tuhan dalam masa depan kita. Andai kata kita tidak melibatkan Tuhan dalam masa depan kita, maka itu akan sia-sia. Itu garis bawahnya itu. Akan sia-sia itu. Maka dengan ini saya sampaikan, selalu berdoa. Buatlah hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Anda diberikan kemenangan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hikmat dan kearifan itu berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau seandainya pemuda-pemuda di Indonesia ini sukses, itu bukan karena kita sebenarnya, tetapi itu karena anugerah Tuhan dalam diri kita masing-masing. Ya, kembali kepada motivasi kita. Ya, yang pertama tadi, bukan orang lain yang menentukan masa depan kita. Yang kedua, belajar banyak hal. Dan ketiga, tidak berpengaruh. Yang keempat, fokus kepada tujuan kita. Dan yang kelima, jangan lupa berdoa. Karena lewat doa kita dimampukan oleh Tuhan dan melewati semua apa yang kita cita-citakan. Kiranya melalui video ini kita dapat diberkati dan diberikan hikmat olehnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan terus kita berpegang kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Ya, jadi kiranya dapat termotivasi lewat video ini. Ya,